masih berada di suasana hari tasyrik dalam konteks Idul Adha ini. Al-Fakir sampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan istiqomah dan tambah keberkahan di dalam kehidupan kita, dijauhkan dari segala ujian dan penyakit. Allah angkat, kembalikan kesehatan kita semua yang sempurna sehingga bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan-kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk bacaan mudzakarah kita malam ini ada di bab Al-Babus Thaminu wal Isruna, bab yang ke-28, Iman Isurbil Khamr, tentang larangan minum khamr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Thaminu wal Isruna, bermula bab yang ke-28, Imani Surbil Khamri, membicarakan tentang larangan minum khamr. Wahia al-muktasiru minal inab, dan khamr itu sesuatu yang diproses, yang diperas minal inabi, daripada anggur. Idza qalla wa qadaba, apabila kalau bahasa kita apa, diolah, difermentasi dengan olahan, au minal inabi au min ghairil inabi, atau bisa juga dari selain anggur. Waruya bisohifain, diriwayatkan di dalam hadis sahih, anna Umar radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, ala minbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbah. Apa kata Umar? Ala innal khamra, ketahuilah bahwa sesungguhnya khamr, minuman keras itu, qad hurimat, sungguh telah diharamkan. Wa hiya min khamsatin, dan khamr yang diharamkan itu bersumber dari 5 macam bahan, bahan mentah. Minal inabi, 1 dari anggur, wat tamari, bisa dari kurma, wal asali, bisa dari madu, wal hintoti wasair, bisa dari gandum. Wal khamru, dan minuman khamr itu disebut khamr ma khamarul akla, segala sesuatu apa saja yang bisa menutupi akal, atau aisatarohu, yaitu menutupi, merusak akal kita.
Kadal Al-Jawahir ini keterangan di dalam kitab Al-Jawahir. Kalau kita lihat ya sekarang atau dengar sekarang, sumbernya itu, bahannya itu bisa saja dari berbagai macam yang ada di kampung kita. Ya. Dulu ada yang mengatakan tape singkong, ya, atau tape yang dari beras, ya, nasi itu juga bisa jadi homer. Pisang juga, pisang batu misalnya bisa dijadiin cuka, lalu bisa lanjut jadi homer. Kuncinya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kullu muskirin khamrun. Jadi apa saja yang bisa memabukkan itu disebutnya khamr. Wa kullu muskirin haram. Dan apapun namanya yang memabukkan, ya, itu namanya hukumnya haram. Ya. Ketika ada orang yang mengatakan, bagaimana kalau minumnya tidak sampai mabuk sedikit? Jadi Rasul sudah menyiapkan, ya, sejak itu, ya, ma'askaro kafiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyak itu haram, maka sedikitnya pun otomatis haram. Kemudian kalau kita baca, perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan khamr, itu prosesnya, ya, dari awal ayat yang mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya. Muhammad, mereka akan bertanya atau menanyakan kepada engkau, ya, tentang status hukum khamr wal maisir dan judi. Gitu. Allah memberikan jawaban untuk Nabi Muhammad agar disampaikan kepada mereka yang bertanya. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan Muhammad, ya, kalau ada yang tanya, ya, bahwa di dalam minuman keras dan judi, ya, itu kedua-duanya ada sedikit manfaat untuk manusia. Jadi juga kalau dapat banyak kan, sementara perut bisa kenyang, bisa bikin tempat tinggal kalau banyak, kalau dapat. Begitu juga, ya, yang namanya khamr, ada yang dijadikan alat oleh dokter untuk pengobatan. Ya. Tapi di balik manfaat itu Allah ingatkan, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi ingat, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ayat ini belum menyentuh tentang hukum, ya, tentang hukum. Baru menginformasikan ada dampak-dampaknya, ya. Sehingga kebiasaan bangsa Arab
yang namanya minuman keras itu sudah menjadi lalapan harian, ya, yang namanya apa namanya kalau bahasa kampungnya tuak, ya. Tuak di kita juga dulu, ya, yang namanya tuak itu. Terus ada lagi saya diperlihatkan orang Bali itu ada juga yang masih menuak, ya. Itu orang Arab itu sudah kebiasaan, ya. Nah, suatu ketika, ya, ada orang habis minum belum normal sholat, kebetulan nggak ada imam, dia jadi imam, ya. Kebetulan baca surahnya surah kuliah Al-Kafirun, yang dia baca setelah Fatihahnya betul giliran surah dia baca Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Udah, nggak usah selesai. Sampai di situ aja ada yang hilang, ya kan? Yaitu la. Yang aslinya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah. Itu aslinya. Kalau la-nya hilang, berarti Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Katakan Muhammad, orang-orang kafir, aku menyembah Tuhan yang kalian sembah. Yang tidak menyembah menjadi menyembah. Nah, sampailah berita ini, ya, kasus ini, kejadian ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ketika sampai kepada Rasulullah, Allah menurunkan ayat untuk menjadi pegangan Nabi Muhammad agar mengingatkan kepada umatnya. Apa ayat yang turun? La taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, katakan Muhammad kepada mereka, jangan kalian lakukan sholat dulu kalau masih dalam keadaan mabok. Jadi para ulama, ayat ini belum menegaskan adanya pengharaman, masih ditolerir berarti orang yang hobi mabok itu, ya, masih ditolerir. Yang penting, ya, ketika mau sholat sudah normal. Nah, bagi yang sudah masuk Islam tapi masih kenceng terhadap minumnya, berarti harus antisipasi supaya saat waktu sholat datang sudah normal kembali, kan gitu. Itu yang dilakukan oleh bangsa Arab, ya, yang sudah Muslim, yang sudah masuk Islam, ya. Lalu, ya, tiba lagi kejadian, ya, peristiwa seseorang sahabat Nabi, ya, masuk ke suatu kafe atau apa namanya, night club, diskotik, ya, masuk ke situ, ya. Kalau orang yang sudah masuk ke situ itu sudah tidak bisa menolak lagi, harus melakukan apa yang sudah ada di situ, ya. Dan ini merupakan satu, ya, peristiwa di mana di diskotik itu ada 3, ya, yang ditawarkan
kepada orang tersebut, ya. Apakah kepada semua yang masuk ke situ atau tidak? Yang jelas khusus untuk orang kasus ini 3 tawarannya. Yang pertama, ya, bunuh anak kecil. Yang ketiga, berzina dengan wanita yang sudah siap. Yang ketiga, minum, sudah disiapin botol minuman. Sementara orang itu mau keluar nggak bisa, ya. Sudah menjadi petugas-petugas yang di situ itu sudah menjadi kewajiban dia untuk menjaga dia, jangan keluar lagi. Dia pertama melihat anak kecil, terbayang bagaimana kalau yang dibunuh itu anak saya oleh orang lain, tentu sakit hati saya. Tidak, saya nggak berani. Begitu juga ketika suruh berzina dengan wanita yang sudah menggoda. Dia terbayang, seandainya saudara saya, seandainya ibu saya atau keluarga saya diperlakukan seperti itu oleh orang lain, saya nggak nolak yang tua. Ketika dia berpikir, nah kalau minum, saya minum, ya sejam 2 jam nanti saya sadar. Nah, ada kepikiran begitu. Nah, kalau ini mendingan, ya. Nanti harapannya sejam 2 jam sadar, dan nanti saya akan bertobat. Ini bukan keinginan dan kemauan saya. Ini adalah merupakan paksaan, ya, yang tidak bisa ditolak. Akhirnya dia tunjuk minum. Dia minum, ya. Orang kan kalau udah diminum merusak dikit, itu malah nambah, bisa jadi 1 botol habis, ya. Disitulah terhalang pikiran normalnya, rusaklah, ya. Pikiran, ya, yang positif, yang ada apa? Yang namanya Homer itu kaitannya dengan godaan setan yang, ya, mempengaruhi. Akhirnya dalam keadaan mabok, dia berzina juga dengan wanita yang sudah menggoda, ya. Nah, ketika dia, ya, sadar bahwa itu bukan keinginan murni dari akal sehat dia, akhirnya berantem di antara dia dengan saling bunuh. Jadi 3 yang ditawarkan itu akhirnya terjadi. Minum iya, berzina iya, pembunuhan juga terjadi. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasul, al-khamru raqsul khaba'is, bahwa minuman keras itu merupakan sumbernya segala kejahatan. Ya. Maka ketika itu terjadi dan terdengar sampai berita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah turunkan ayat yang terakhir, ya, untuk kaitan dengan Homer, yang mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun
min amalis syaiton fajtanibuhu. Jadi penegasan Allah terakhir, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras dan judi, wal ansab, ya, dan membuat patung, ya, berhala, wal adlam, dan mengadu nasib, rizun, itu merupakan perbuatan yang keji, min amalis syaiton, ya, termasuk daripada perbuatan syaitan, ya, yang Allah katakan yukiul adawata wal baghdha, yang menyeret manusia kepada permusuhan dan pertengkaran, ya, dan menutup untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua tiga-tiganya. Oleh karena itu di dalam ayat tadi, fajtanibuhu, maka jauhilah. Jadi para ulama mengambil pengharaman khamr itu dari kata innamal khamr, kepastian, ya, minuman keras dan judi itu, main lotre dan lain sebagainya, ya, itu sesuatu yang betul-betul keras, tidak boleh dilakukan. Fajtanibuhu, ada kata fajtanibuhu, fi'il amr, kata kerja perintah, yaitu perintah untuk menghindari, menjauhi khamr dan lain, ya. Fajtanibuhu, al aslu fil amri lil wujud. Nah, kalau asal dari perintah itu wajib. Berarti kalau asal dari kata larangan, wajib untuk ditinggalkan, dijauh. Nah, itulah ayat Quran yang menjadi kronologis daripada urutan Allah mengharamkan khamr. Dan ternyata Allah itu luar biasa demokratisnya, ya. Tidak mentang-mentang dia sebagai Tuhan langsung mengharam. Jadi ada proses, ya, ada proses sampai ke tingkat haramnya itu, ya. Kalau yang berkaitan dengan manusia, banyak hal lain juga, ya, seperti itu. Kita baca satu hadis Nabi. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, telah bersabda kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man saribal khamra fid dunya lam yasrabha al khamra fil akhirah. Man syaribal khamra, siapa orang yang pernah minum khamr atau miras apapun mereknya, di dunia, waktu di dunia, lam yasrabha, maka dia tidak akan diberikan minuman khamr fil akhirati, nanti di negeri akhirat. Jadi di dalam sorga, ya, itu nanti tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah sorga itu atau di dekat sorga itu 4 sungai min tahtihal anhar. 4 sungai itu, ya,
itu ternyata ya satu sungai air tawar, ya. Yang kedua sungai air susu, yang ketiga sungai air madu, yang keempat sungai arak atau homer. Jadi Allah Subhanahu wa taala saking kayanya menyediakan surga untuk setiap orang mukmin yang selamat mendapatkan surga. Itu surga itu jannatin arduhas samawati wal ardh. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Coba kita punya rumah yang kayak di Tanjung Mas aja udah girang banget, lengkap segalanya keperluan kita. Nah nanti di sana ya seluas langit dan bumi, mau makan mau minum tidak perlu masak dan tidak perlu mencari, makanan datang sendiri. Kalau dalam hati kita pengen metik, katakanlah anggur atau jeruk, itu pohonnya yang datang, ya, batangnya, pohon, pangkalnya ada di atas, daunnya di bawah, sehingga buah tinggal metik. Dihiasi dengan burung-burung berkicau, di dalam hati terbetik, ya Allah enak banget ini kalau lagi pokok begini makan daging burung. Tiba-tiba daging burung yang kita ada di dalam hati ada di depan kita, luar biasa. Tapi kadang-kadang kita kok nggak rindu gitu, ya, nggak kepengen, lupa kita apa yang disiapkan oleh Allah, ya, lupa. Padahal itu luar biasa, ya, kalau kita. Qala ba'dhum, ya, sebagian ulama menanggapi hadis ini, ya, hada wa'idun, ini merupakan ancaman, ya, bi annahu la yadkhulul jannah, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa masuk surga, ya. Li annal khamra syarabu ahlil jannah, karena sesungguhnya khamr itu adalah minumannya ahli surga, penduduk surga. Illa annahum la yusaddauna anha, kecuali, ya, bahasa mereka la yusaddauna, tidak menolak, ya, wa yanzibuna, dan tidak menguras. Wa man dakhala jannah, barang siapa yang masuk ke dalam surga, la yahrumu surbuha, tidak diharamkan minuman bebas. Au kana yadkhulul jannah, atau boleh jadi dia masuk surga. Wa yahrumu surbul khamr, ya, diharamkan dia minuman khamr, ya, karena sudah pernah mencicipi waktu di dunia, tapi karena pertobatannya dia masuk surga, ya, diharamkan buat dia, ya, tetapi bi alla yastaqiqi surbaha fil jannah, diberikan oleh Allah rasa tidak mau minum itu karena masih ada susu, madu, dan air
tawan. Ya, kama la yastahi manzilata man huwa arfa, seperti tidak menginginkannya seolah-olah man huwa arfa minhu, orang yang dia itu lebih tinggi daripadanya. Di hadisil Baiki min surbil khamri fid dunya, berdasarkan hadis al-Baihaqi dari minum khamr waktu tidur, walam yatum, dan dia tidak bertobat, lam yasrabha fil akhir, dia tidak akan merasakan minuman khamr fil jannati fil akhirati, di di akhir, wa inda qala jannah, ya, sekalipun dia masuk surga, tapi tidak diberikan. Nah, tidak diberikan juga karena dia sendiri tidak punya keinginan. Wa ruya Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu an wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.